check the mic and make sure it sound right, boys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, guys. Oke. Nah, jadi saat ini gue lagi berada di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Yang tepatnya ini di depan halte busway, dan halte ini pun dia terhubung ke jalur MRT, ya. Nah, dan gak jauh dari sini, guys, gue akan menuju ke salah satu pusat perbelanjaan yang terbesar di DKI Jakarta, yaitu adalah Blok M Square. Jadi ini, guys, kondisi jalanan yang berada tepat di depan Blok M Square. Dan kalau kita melihat ke atas, itu adalah stasiun MRT. Nah, untuk namanya itu adalah stasiun Blok M BCA. Tapi di sini gua nggak akan mengunjungi Blok M Square. Yang akan gua kunjungi adalah M Block Space. Oke, jadi tanpa berlama-lama, gue akan mengajak kalian semua untuk menelusuri kawasan-kawasan yang ada di tempat ini. Dan tentunya gue akan menceritakan hal-hal menarik apa saja yang ada di tempat ini. Oke? Jadi, tonton video ini sampai selesai. Dan kita akan mulai perjalanannya. Oke, jadi sebelum kita menelusuri lebih jauh tentang kawasan yang ada di Blok M, nah mungkin, guys, kebanyakan orang itu mengetahui bahwa kawasan yang ada di Kebayoran Baru itu hanya memiliki 3 nama blok, guys. Ya, yaitu adalah Blok A, Blok M, dan Blok S. Ya, itu nggak keliru, guys, karena memang hanya 3 nama blok itu yang masih ada sampai saat ini. Nah, ini, guys, yang mungkin kurang diketahui banyak orang, bahwa sebetulnya dahulu untuk kawasan Kebayoran Baru itu memiliki kurang lebih ada 19 nama blok yang memang itu saling berurutan, guys. Ya, yaitu adalah Blok A, Blok B, C, D, dan sampai dengan S. Nah, karena memang pada zaman dulu untuk kawasan yang berada di Kebayoran Baru itu kan dirancang oleh Belanda, yang mereka menginginkan pemukiman itu dengan konsep taman. Nah, maka dibuatlah Blok A sampai dengan Blok S. Itu pada tahun 1947, guys, ya. Dan yang menjadi pertanyaan, ya mungkin kemana perginya Blok B, C, D, dan yang lainnya. Oke, guys, nah jadi semakin berkembangnya zaman dari waktu ke waktu, jadi untuk tempat-tempat yang memang dulunya diperuntukkan untuk pemukiman yang berkonsep taman tersebut, nah itu sudah beralih fungsi menjadi tempat-tempat komersial. Ya, contohnya saja seperti pembangunan gedung-gedung perkantoran, ya pusat-pusat perbelanjaan. Nah, jadi untuk blok-blok tersebut itu diubah nama, guys, ya, menjadi nama-nama jalan dan nama-nama kelurahan. Nah, tapi untuk eksistensi dari Blok A, Blok M, dan Blok S, nah itu sudah dikenal oleh masyarakat luas, guys. Jadi untuk orang-orang itu kan sudah lekat dengan nama-nama blok tersebut. Ya, jadi untuk 3 nama blok tersebut itu masih digunakan sampai saat ini. Bahkan untuk nama Blok M itu semakin dikenal setelah Indonesia menyelenggarakan Asian Games pertamanya di Indonesia itu di tahun 1962. Nah, karena diperpanjangnya jalan dari Senayan ke kawasan Blok M, nah maka orang-orang waktu itu banyak sekali yang mengunjungi tempat Blok M ini. Nah, sehingga untuk kawasan Blok M, ya itu tidak hanya dikenal di Indonesia saja, tapi dikenal juga di kawasan Asia. Dan kita lanjut juga di era tahun 80 sampai tahun 90-an. Nah, itu bisa dibilang era keemasan dari eksistensi nama Blok M. Karena di situ muncul istilah JJS, ya guys, ya, atau jalan-jalan sore. Nah, jadi untuk kawasan Blok M itu menjadi pusat berkumpulnya anak-anak gaul, ya, pada masa itu. Ya, memang betul-betul populer, ya guys, ya, pada saat itu. Bahkan untuk seorang Helmi Yahya itu kan pernah mengangkat aktivitas anak muda waktu itu dalam sebuah film yang berjudul Blok M. Nah, itu kalau nggak salah dibintangi oleh Desi Ratnasari, ya, dan Paramita Rosadi, dan itu sempat populer untuk filmnya. Ya, karena memang untuk kawasan ini sudah jadi kiblatnya anak muda waktu itu, ya. Nah, di samping itu juga untuk mal-mal yang ada di Jakarta itu nggak sebanyak saat ini. Oke, dan kita berlanjut hingga era saat ini, di mana untuk pusat-pusat perbelanjaan yang ada di kota Jakarta itu kan sudah menyebar di mana-mana, guys, ya.
Lalu diikuti juga dengan perkembangan teknologi yang sudah sangat pesat. Nah, itu tentunya kan akan berpengaruh juga ya terhadap gaya hidup masyarakat saat ini. Ya, itulah sebabnya untuk era saat ini pusat-pusat perbelanjaan kini sudah ditinggalkan oleh peminatnya, guys. Jadi untuk orang-orang itu lebih memilih belanja lewat online ya, ketimbang harus datang langsung ke toko-toko atau pusat perbelanjaan. Ya, tidak terkecuali dengan Blok M, guys. Jadi mall ini pun harus menyerah dengan zaman yang begitu berubah, dan berubahnya gaya hidup masyarakat juga ya, itu berpengaruh. Karena hal ini juga memaksa banyak pedagang atau pemilik-pemilik toko itu harus angkat kaki ya dari kawasan ini. Ya, karena memang untuk sewa toko di Blok M ya cukup mahal, guys ya. Itu nggak sebanding dengan pengunjung yang datang ke tempat ini, dan ditambah lagi untuk masyarakat yang memang suka membanding-bandingkan harga ya yang ada di toko dengan harga yang mereka beli di toko online. Jadi ya nggak ada alasan untuk mereka bisa bertahan di tempat ini ya, guys ya. Selanjutnya, guys, jadi untuk di kawasan Blok M ini itu kan ada bangunan tua milik PT Peruri yang memang itu sudah cukup lama terbengkalai. Jadi ini berkat inisiatif dan ide kreatif juga untuk anak-anak muda yang ada di Jakarta yang ingin meningkatkan kembali untuk daya tarik kawasan Blok M ini. Jadi untuk bangunan tua yang udah nggak digunakan itu bisa diubah menjadi tempat nongkrong dan sekaligus tempat penyalur ide-ide kreatif ya, guys, untuk anak-anak muda lainnya. Nah, maka dibangunlah yang namanya M Block Space. Ya, mungkin nanti kalian bisa lihat sendiri ya kalau berkunjung ke M Block Space. Jadi memang untuk tempatnya cukup bagus ya. Dan memang banyak mural dan seni-seni kreatif lainnya lah yang ada di sini. Menurut gua ya nggak lepas dari dukungan pemerintah juga ya. Karena akhirnya di tanggal 26 September 2019 akhirnya M Block Space itu bisa diresmikan untuk umum. Jadi saat ini untuk M Block Space sendiri kan dia merupakan sebuah ruang publik ya yang cukup kekinian dan di kawasan Blok M juga. Jadi ini nggak membutuhkan waktu lama ya, untuk kawasan ini sudah diminati oleh masyarakat ya, terutama untuk yang menyukai fotografi ya, karena untuk kawasan ini kan memiliki suasana vintage ya. Dan ditambah lagi dengan adanya taman literasi yang ada di kawasan Blok M ini, guys. Nah, ini tentunya akan memberikan spot menarik juga untuk kalian bisa menikmati tempat ini. Karena untuk taman ini kan dia sudah dipadukan dengan adanya lampu-lampu yang berada di tengah taman. Ya, otomatis ini akan memberikan kesan estetik. Oke, mungkin hanya itu saja, guys, untuk informasi yang bisa gue sampaikan untuk kalian semua. Dan ini adalah video ketiga gue yang gue upload di channel YouTube gue. Nah, tentunya kalau untuk kalian yang tertarik dengan konten-konten gue dan ingin mengikuti perjalanan gue lebih lanjut, tinggal ditekan saja tombol subscribe yang ada di bawah, dan jangan lupa nanti tinggal diaktifkan notifikasinya, jadi supaya nggak ketinggalan informasi dari channel gue selanjutnya. Karena tentunya gue akan melanjutkan perjalanan gue mengunjungi tempat-tempat yang lain ya, yang tentunya kan menarik ya untuk kita bahas selanjutnya. Oke? Dan kalau ada informasi yang kurang sesuai dalam video gua, mohon diinformasikan di kolom komentar ya, guys ya. Jadi supaya itu sebagai bahan referensi buat gua juga untuk kedepannya. Dan kita jumpa di video selanjutnya, guys. Sampai jumpa.